Tragedi Bintaro adalah kecelakaan kereta api paling terkenal dan paling mematikan dalam sejarah modern perkeretaapian Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada Senin pagi 19 Oktober tahun 1987 di daerah Pondok Betung, Bintaro yang saat itu masih termasuk wilayah Jakarta Selatan, kini masuk Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kronologi lengkap tragedi: pada pagi hari sekitar pukul 6.45 sampai pukul 7.05 waktu Indonesia bagian Barat, dua kereta api melaju dari arah berlawanan di jalur tunggal Tanah Abang Rangkas Bitung. Kereta api 220 jurusan Tanah Abang Merak, KA 225 jurusan Rangkas Bitung Jakarta Kota Merak. Beberapa sumber menyebut nama berbeda karena perubahan penamaan saat itu. Kedua kereta berada di jalur rel yang sama akibat kesalahan komunikasi dan prosedur persinyalan antar petugas stasiun. Saat itu sistem persinyalan masih manual dan jalur rel belum ganda seperti sekarang. Selain itu, lokasi tabrakan berada di tikungan berbentuk S, sehingga kedua masinis terlambat menyadari adanya kereta dari arah berlawanan. Ketika menyadari bahaya, pengereman darurat dilakukan, tetapi jarak sudah terlalu dekat. Kedua lokomotif akhirnya bertabrakan secara frontal dengan keras. Gerbong depan hancur, beberapa terangkat dan terguling. Banyak penumpang terjepit di dalam gerbong. Jumlah korban berbeda-beda menurut sumber. Sumber pertama, banyak media Indonesia menyebut sekitar 150 orang meninggal dan ratusan luka-luka. Sumber lain seperti Wikipedia mencatat 139 korban tewas dan 254 luka-luka. Perbedaan angka terjadi karena pada masa itu identifikasi korban sangat sulit. Banyak korban yang mengalami luka berat dan tubuh yang rusak akibat benturan keras. Kondisi kereta api saat kejadian, salah satu faktor yang memperparah terjadi adalah kepadatan penumpang. KA 225 membawa sekitar 1.887 penumpang, jauh melebihi kapasitas normal. Bahkan ada penumpang yang berada di atap gerbong dan dekat lokomotif, sesuatu yang pada masa itu masih sering terjadi. Sedangkan KA 220 relatif tidak terlalu penuh. Investigasi menyimpulkan bahwa penyebab utama adalah human error, kesalahan manusia, terutama dalam komunikasi dan pengaturan perjalanan kereta. Beberapa faktor yang disebut berkontribusi, di antaranya sistem persinyalan manual, jalur rel tunggal, kesalahan pemberian izin jalan, koordinasi buruk antar stasiun, tikungan rel yang membatasi jarak pandang, kepadatan penumpang berlebihan. Setelah tragedi, masinis KA 225 Slamet Suradio dihukum 5 tahun penjara. Kondektur dihukum 2,5 tahun, dan petugas pengatur perjalanan kereta PPKA juga dijatuhi hukuman. Namun hingga kini masih ada perdebatan publik mengenai siapa pihak yang paling bertanggung jawab. Sebagian masyarakat menilai masinis dijadikan kambing hitam karena hanya menjalankan instruksi petugas stasiun. Dampak besar bagi perkeretaapian Indonesia. Tragedi ini menjadi titik balik besar bagi sistem kereta api di Indonesia. Setelah kejadian tersebut, pemerintah dan PJKA, sekarang PT Kereta Api Indonesia, mulai melakukan banyak pembenahan, modernisasi sistem sinyal, pembangunan jalur ganda, pengetatan SOP perjalanan kereta, larangan penumpang naik di atap, dan peningkatan keselamatan stasiun dan komunikasi operasi.
Selain itu, dibangun stasiun baru untuk memperpendek jarak antar stasiun di jalur tersebut, yaitu Stasiun Pondok Ranji. Dalam budaya populer, tragedi ini sangat membekas di masyarakat Indonesia dan diabadikan dalam berbagai karya. Lagu 1910 oleh Iwan Fals, lagu Masih Ada Waktu oleh Ebit G. Ade, dan film Tragedi Bintaro. Kemudian Tragedi Bintaro 2. Nama Tragedi Bintaro 1 kemudian muncul setelah terjadi kecelakaan lain di kawasan yang hampir sama pada tahun 2013 ketika KRL penabrak truk tangki bahan bakar di perlintasan Pondok Betung. Kecelakaan terjadi di jalur antara Stasiun Kebayoran dan Sudirman, tepatnya di daerah Pondok Betung, Bintaro. Saat itu rel masih jalur tunggal dan berada di tikungan es berbentuk S sehingga masinis sulit melihat kereta dari arah berlawanan. Mengapa tabrakan bisa terjadi? Menurut investigasi resmi, KA 220 dari Tanah Abang menuju Merak sudah mendapat izin jalan. Di saat bersamaan, KA 225 dari Rangkas Bitung juga diberangkatkan. Jalur saat itu hanya satu rel. Kemudian sistem sinyal masih manual dan bergantung komunikasi petugas. Kedua kereta akhirnya bertemu di tikungan dengan jarak yang terlalu dekat untuk berhenti. Beberapa saksi dan diskusi publik kemudian mempertanyakan apakah kesalahan sepenuhnya berada pada masinis atau ada kelalaian petugas stasiun. Gambaran suasana saat evakuasi. Saksi mata menggambarkan suasana sangat mengerikan. Gerbong depan hancur total. Banyak korban terjepit, rel dipenuhi serpihan logam. Proses evakuasi berlangsung berjam-jam. Beberapa warga sekitar bahkan membantu menarik korban dengan alat seadanya sebelum tim medis datang. Dampak jangka panjang tragedi ini akhirnya mendorong pembangunan jalur ganda, modernisasi sinyal kereta, pengetatan SOP perjalanan dan larangan penumpang naik atap. Jalur Tanah Abang Rangkas Bitung yang sekarang dipakai KRL komuter lain sudah jauh lebih aman dibanding era tahun 1980-an.